kayak misalnya kita sakit gitu. Sedekah itu salah satu cara yang ampuh juga untuk menyembuhkan gitu. Ini Bang Kirun pakai rompi Lazarva. Bersedekah itu kan bukan cuma harta Bang ya. Bang Riki ada nggak sih kayak bersedekah juga bisa lewat badan gitu Bang. Ada nggak sih Bang buat teman-teman gitu, misalkan yang teman-teman kayak saya yang belum punya rezeki yang banyak, nah itu bisa nggak sih bersedekah selain lewat harta gitu Bang? Apa ya, tenaga gitu, pikiran, ilmu, semua yang kita punya sih sebenarnya bisa kita pakai untuk ngebantu orang lain gitu. Salah satunya ya ini teman-teman di Lazarva gitu kan. Ada teman-teman di sini yang tidak digaji tapi mereka mengerahkan ilmunya gitu untuk bantu-bantu teman-teman di mana namanya, di pelosok-pelosok yang tidak mengerti tentang bagaimana caranya buang air yang benar gitu kan. Tapi kan Lazarva ini melakukan penyuluhan, melakukan berbagi ilmu di sana gitu dengan banyak orang-orang yang kalau yang ikutan gitu, yang volunteer kan. Oh iya, relawan. Nah itu juga bisa salah satu namanya bersedekah ilmu kan gitu. Jadi kan tidak mengharapkan sesuatu imbalan gitu, tapi nanti mungkin akan diganti semuanya dengan yang indah-indah lah. Amin. Tapi yang indah itu belum tentu bentuknya selalu uang ya. Iya, benar. Kita kan kalau ngomongin rezeki itu kan yang nggak melulu tentang uang ya. Iya. Bisa nggak dapat sekarang, bisa dapatnya nanti gitu. Tapi kan kalau untuk Bang Riki nih, ada nggak sih kan pengaruh lingkungan atau pengaruh orang terdekat deh untuk bisa lebih dalam untuk saling membantu deh di masa pandemi ini? Ya Pak, yang pasti kita kalau sama orang terdekat sih saling mengingati gitu kan. Maksudnya gimana pertanyaannya? Ya misalkan dari pengaruh teman saya orang terdekat gitu, misalkan kayak istri gitu. Udah yuk manggil apa sih? Ayah. Ya, ayah. Udah yuk kita manggilnya gitu kayak saya. Ayo kita mencoba rutin untuk kayak terus kalau misalkan dari keluarga atau lingkungan pertemanan gitu. Ya kalau kita kan udah tahu nih kalau misalkan hari Jumat itu kan yang memang terbaik untuk bersedekah gitu kan. Kita sendiri sudah tahu waktu-waktunya gitu. Terus kapan lagi waktu yang terbaik tuh habis subuh. Ya kan. Benar. Jadi kita memang suka saling ngingetin aja gitu. Nih udah subuh nih, kan susah tuh kalau misalkan kita mau keluar lagi atau kemana gitu kan. Apalagi kalau yang cewek-cewek kan sholatnya di rumah gitu. Kalau yang laki-laki kan mungkin ke masjid tapi habis itu masih sepi kan di luaran gitu, bingung mau kasihnya ke siapa, mau donasi kemana gitu. Kan sekarang kan udah lebih berteknologi gitu, banyak program terus banyak organisasi yang bisa bersedekah secara online juga. Nah Bang, untuk anak muda sebaiknya ya menurut Bang Riki nih, kayak ini pendapat aja sih, untuk bagi anak muda kayak kita nih, kayak saya dan kayak kita anak muda nih itu Bang baiknya bersedekah apa sih kan? Apa sih bersedekahnya paling baik itu apa sih? Kalau misalkan kita belum bisa rezeki yang banyak, itu baiknya apa sih? Selama ini sih kita sedekah ya, yang namanya sedekah pasti kan paling dekat ya dengan uang gitu kan. Dengan uang, dengan diganti dengan makanan gitu kan. Terus diganti dengan yang tadi bilang ilmu lah. Sebenarnya semuanya tergantung apa yang dibutuhkan oleh orang yang membutuhkan gitu. Kemana kita mau bersedekahnya gitu. Kita mau bersedekah misalkan ke pesantren. Nah di pesantren itu lagi membutuhkan apa gitu. Jadi kita sesuaikan aja dengan apa yang dibutuhkan gitu. Jangan terlalu memaksakan dengan yang kita mau juga gitu, karena takutnya misalkan beras, let's say kita ngomongin beras gitu, kita bakalan kasih lagi ke pesantren yang ini misalkan beras. Nah, sedangkan pesantren ini udah kelebihan beras gitu kan. Jadi istilahnya mubazir lah gitu. Kita cari apa yang dibutuhkan sama mereka gitu. Nanti mungkin dari berasnya kita bisa jual atau nanti hasilnya kita kasih lagi ke mereka.
bisa kayak gitu. Oke. Nih terakhir nih Bang, ada nggak sih Bang pengalaman yang menarik gitu ketika Bang Riki nih dikatakan lagi nggak punya saya keuangannya lagi sulit gitu ya, terus pengen niat bersedekah, terus Allah tuh dimudahkan, ada nggak sih pengalaman kayak gitu Bang? Kalau lagi bukan lagi sulit maksudnya? Lagi sulit mah susah ya, mau bersedekah juga bingung ya. Maksudnya cuma memang kan dibilang kan kalau misalkan kita menyerahkan semuanya nanti akan digantilah gitu kan. Cuma kalau manusia tuh kadang masih main percaya gitu, cuma masih takut untuk melakukannya gitu, karena masih berpikirnya banyak tanggungan gitu kan, ada istri, ada anak, segala macam. Ya mau nggak mau kan itu salah satu kewajiban juga kita untuk membuat mereka tuh tetap hidup, membuat mereka tuh tetap makan gitu kan. Masih ada ke arah sananya gitu. Nah tapi kalau untuk hal yang berbeda kayak misalnya kita sakit gitu, sedekah itu salah satu cara yang ampuh juga untuk menyembuhkan gitu. Jadi yang gue tahu juga kalau kita sakit misalkan udah segala cara yang dilakukan nggak sembuh gitu kan. Ada satu cerita yang memberitahukan kalau ternyata pas dia sedekah malah sembuh gitu. Nah Allahu alam, cuma mungkin salah satu ikhtiarnya begitu ya kan, dengan membantu orang lain kita bisa dibantu lagi gitu kan. Salah satu keajaiban sedekah juga kan bisa menyembuhkan kan, itu insya Allah menjadi berkah untuk yang bersedekahnya dan juga untuk penerima sedekahnya ya. Iya. Jadi teman-teman jangan jangan ragu untuk bersedekah, karena insya Allah sudah menjanjikan di Al-Quran, bahkan sudah dijelaskan banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa ketika kita bersedekah insya Allah itu akan menjadi berkali-kali lipat. Tapi bukan berarti juga mencari keuntungan, harus diniatkan juga. Nah teman-teman nih, Las Harpa mau ingetin lagi, Las Harpa juga punya beberapa program. Jadi teman-teman yang mau berzakat bisa juga masuk ke lasharpa.org. Tapi bukan hanya berzakat ya, teman-teman juga bisa menjadi pahlawan bagi kepala keluarga, dan itu dikhususkan kepada penerima manfaat atau kepada kepala keluarga yang sedang berusaha nih untuk memajukan untuk mensejahterakan keluarganya. Kang Kirun kan insya Allah nanti akan menjadi salah satu donatur ya ibaratnya dari Pecel Ayam Goni untuk buka bersama di Ponpes ya. Jadi alhamdulillah, jangan pernah takut untuk kita saling berbagi, karena rezeki itu akan selalu datang dari berbagai arah. Bagaimana aja kita mencoba menggapainya gitu loh. Oke, paling sekian. Sebelumnya ada satu kenang-kenangan buat Bang Kirun nih. Karena Bang Kirun udah jauh-jauh datang dari Bintaro ya Bang ya? Bintaro ke Serang. Jadi kita punya satu kenang-kenangan khusus nih. Iya, tanda tangan gue Bang. Jadi ini Bang Kirun, mau dilihatin kan nih? Lihatin aja kali ya. Jadi ini Bang Kirun ada kenang-kenangan karena Bang Kirun sudah mau jadi relawan di Las Harpa. Ini Bang Kirun pakai rompi Las Harpa. Jadi teman-teman jangan juga malu untuk jadi relawan kemanusiaan, karena nggak perlu malu. Ini bukan suatu bukan suatu hal yang nggak menyenangkan. Bang Kirun aja mau ikut gitu loh, masa teman-teman nggak ikut? Oke. Ini kan. Terima ya Bang ya. Iya siap. Terima kasih. Oke, mungkin sekian podcast Harpa Talk kali ini. Saya Retri Kusuma mengucapkan terima kasih kepada Bang Kirun dan juga teman-teman. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.